Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Dari kepala sudah hafal, dari sejak kecil kita tidak telah diajarkan apa itu pasal. Tapi hari ini hanya sepintas saja ya. Saya ingin mengingat kembali kenapa kita harus bersuka cita pada hari ini. Karena Tuhan telah bangkit dari kematian. Baik, ini di awal mula 2000 tahun yang lalu, di pagi hari yang hari ini ada sekelompok wanita, salah satunya adalah Maria Magdalena. Dia bersama dengan perempuan yang lainnya datang ke kubur Yesus. Seperti tradisi bangsa Israel zaman dulu, bahwa ketika mereka memberikan penghormatan kepada orang yang meninggal, dia membawa rempah-rempah. Makanya perempuan-perempuan ini membawa rempah-rempah di pagi hari pada hari ini 2000 tahun yang lalu untuk memberikan penghormatan kepada Yesus. Sebagai rasa hormat dia ingin memberikan rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi pada hari itu ketika mereka datang di depan kubur Yesus, ternyata pintunya sudah terbuka. Batu bulat yang menutup pintu telah terguling ke samping. Mereka kaget. Kemudian mereka masuk ke dalam, ternyata benar Yesus telah tidak ada. Di dalam kebingungannya, apa itu kelihatan ya gambarnya? Di tengah kebingungannya ada dua malaikat menghampiri mereka. Apa yang malaikat itu katakan? Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 5-7, saya bacakan ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika kedua malaikat itu menyampaikan, mengingatkan apa yang telah Yesus katakan kepada mereka di Galilea, sejak saat itu mata rohani ketiga wanita tersebut terbuka. Dia teringat, oh iya benar, gurunya pernah ngomong demikian. Makanya dengan terburu-buru mereka kembali menjumpai para murid yang sedang berkumpul. Dia menyatakan bahwa guru kita telah bangkit. Tapi apa yang terjadi? Apa respon yang para murid dengar ketika para wanita itu menyampaikan? Dia tidak percaya. Apa bukti yang tidak percaya itu? Petrus langsung pergi ke dalam kubur. Dia mau mengetahui benar nggak sih jasad Yesus sudah tidak ada. Ternyata apa yang Petrus ketemukan benar. Hanya ada kain kafannya yang ada. Tuhan telah tidak ada di dalam kubur itu. Singkat cerita, karena Tuhan telah bangkit, dia menyatakan keberadaannya. Pertama, dia datang kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Itu di dalam Lukas 24 ayat 13-35. Yang terakhir, dia menyatakan keberadaannya ketika para muridnya berkumpul. Dia datang di tengah-tengah, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Sejak saat itulah para murid percaya bahwa sang guru, Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai telah bangkit. Itulah sepintas 2000 tahun yang lalu. Di hari ini telah terjadi seperti menggoncangkan dunia gitu ya. Zaman dahulu Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, tapi pada hari ini dia bangkit. Itulah sepintas dari peristiwa Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Jadi dengan kebangkitannya, Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, dengan kebangkitannya berarti Allah yang telah menang atas kuasa maut sehingga membayar lunas upah dosa manusia. Kalau dia mati, upah kita tidak dibayar. Kita masih tetap sebagai manusia yang berdosa. Yang ketiga, Allah yang memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Inilah makna yang boleh kita alami, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus bersemangat. Makanya hari ini saya mengambil judul
kebangkitannya memberikan hidup yang semangat. Makanya tadi di awal saya bilang, ucapkan selamat Natal dengan wajah yang senyum. Kalau kita mengucapkan selamat Natal dengan muka yang muram, berarti kita tidak bebas. Bapak Ibu sering dengar ya, banyak orang cerita, wah harta saya 7 keturunan tidak akan habis. Tapi dengan kebangkitan Yesus, utang kita 7 keturunan yang tidak bisa dibayar, Tuhan lunasi. Makanya kita harus senyum, kita harus bersuka cita. Utang-utang kita yang tidak bisa kita bayar, dia lunasi. Betul ya? Kalau Bapak Ibu cuma utang 50 baht, 100 baht, harus orang yang utang bilang, mau saya bayar. Ya, kita biasa aja 100 baht. Tapi kalau utang yang jutaan baht yang kita tidak bisa bayar, orang utang bilang, udah mau saya bayar, lupakan. Kita kan suka kita. Betul Bapak Ibu. Makanya hari ini kita harus semangat, karena kebangkitannya memberikan kita semangat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa buktinya kita harus semangat dengan kebangkitannya? Ada 3 poin hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kebangkitannya membuat kita hidup kita yang bersama. Kita akan mulai. Yang pertama, di awal mula, ya, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia bukan ketika Tuhan sedang iseng-iseng atau waduh saya banyak waktu luang nih, yuk kita ciptakan manusia. Bukan. Tuhan menciptakan manusia mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Menjadikan manusia berkuasa atas segala ciptaannya dan berkuasa atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 26 saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau istilah saat ini, kita sebagai utusan Tuhan, kita sebagai manajernya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya kita berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Kita mau manage ciptaan Tuhan. Tapi sayang, 1000 kali sayang Bapak Ibu, iblis melalui ularnya, dia mempropagandakan apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan rencanakan untuk manusia, apa yang iblis lakukan dengan memutar balik fakta yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Kejadian 3 ayat 1-5, Tuhan telah berpesan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan pohon yang ada di tengah-tengah taman Eden. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi apa yang si iblis katakan? Dia putar balikan fakta itu. Dia bilang kepada Adam dan Hawa, kamu salah. Kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Tapi malahan kamu akan seperti Tuhan. Kamu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dengan propaganda iblis itu ternyata manusia percaya, makanlah dia buah itu. Apa yang terjadi? Terjadi adalah mereka menjadi dosa. Kenapa? Karena melanggar perintah Tuhan. Nah, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Mari kita lihat akibat yang dialami oleh manusia ketika dosa ada di dalam hidup manusia. Yang pertama, Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi akibat pertama ketika dosa hadir di dunia, ketika dosa masuk ke dalam manusia adalah mengalami pemisahan dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, hubungannya begitu baik, hubungan seperti Bapa dan Anak. Malahan begitu eratnya hubungan Allah dengan manusia. Allah meminta kepada manusia, coba kamu ciptakan nama-nama untuk binatang. Kan begitu dekatnya. Tetapi apa yang terjadi ketika dosa masuk ke dalam manusia? Mereka menjadi canggung, mereka menjadi takut. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8-9. Ketika Tuhan datang ke dalam taman, ketika manusia mendengar langkah Allah, dia sembunyi. Kalau dulu enggak.
Dulu Tuhan datang ya dia pasti menyambut karena dia berteman. Tapi sekarang ketika dosa masuk ke dalam manusia, ada pemisahan, ada jurang, ada gap. Itu akibat dosa adalah mengalami pemisahan dari Tuhan. Nah, kemudian apa akibatnya ketika mengalami pemisahan dari Tuhan? Yang kedua adalah mengalami kematian. Kematian dalam hal apa? Kematian dalam hal jasmani. Kita bisa lihat di sini. Adam umurnya berapa? 930 tahun. Abraham 175. Sarah 127. Yang pertama adalah Metusala 969. Tapi apa akhirnya? Mati. Inilah akibat ketika kita mengalami pemisahan dari Tuhan karena dosa. Kita akan mengalami namanya kematian. Kemudian ini akibat yang pertama, mengalami kematian dalam hal jasmani. Kemudian kedua apa? Rohani pun sama bisa. Kok bisa rohani? Kita nggak kelihatan. Bagaimana kita tahu rohani kita mati? Dia nggak berbau. Kalau jasmani gampang. Ketika mengalami kematian, lama-lama bau. Betul ya? Tapi kalau rohani bagaimana? Apa buktinya mengalami kematian dalam hal rohani? Yang pertama, jarang beribadah. Jarang membaca firman Tuhan. Itu harus kita introspeksi. Saya tidak menghakimi. Kalau Bapak Ibu sudah mulai, firman Tuhan kayak dari dulu, dari kecil sampai besar, ya ayatnya gitu-gitu aja. Males lah. Atau, males nih beribadah, mendingan kita jalan-jalan. Online atau apa. Nggak usah lah, nggak usah dilihat. Itu harus menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah mulai mengalami kematian rohani? Malahan dunia saat ini membebaskan orang LGBT. Kalau dulu ketika kita melihat laki-laki yang setengah-tengah, antara laki tidak atau laki tengah-tengah, kita merasa nanti seperti kayak menjaga jarak. Tapi sekarang sudah biasa. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan, kematian rohani. Ya. Nah, kemudian bertanya lagi nih kita nih. Kadang-kadang kan manusia kalau dikasih A, ditanya kenapa A, kalau bukan B, kalau bukan C. Nah, karena kita tanya kembali, mengapa ketika dosa masuk ke dalam manusia, kita berpisah, ada pemisahan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pemisahan dengan Tuhan, mengapa kita mengalami kematian? Apa buktinya? Satu pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu mengerti maksud dari pengajaran Tuhan Yesus mengenai pohon anggur. Tuhan adalah pohon, pokok anggur. Kalau kita adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu bisa lihat, ketika pohon buah itu berbuah, karena apa? Karena ranting-rantingnya menempel di dalam pohon, di dalam batang pohon. Tapi ketika ranting itu copot dari batang pohon, apakah ranting itu berbuah? Kalau masih berbuah, kita foto bareng-bareng. Itu mujizat namanya. Tapi ketika ranting itu lepas, copot dari pohon batangnya, lama-lama ranting itu akan kering, akan mati. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita berpisah dengan Tuhan karena dosa, kita akan mengalami kematian. Inilah bukti kenapa berpisah dengan Tuhan mengalami kematian. Nah, bagaimana? Mungkin kalau kita melihat hal ini, berarti kita berpikir berarti rencana Tuhan gagal. Di awal saya bilang kan, Tuhan menciptakan manusia mempunyai maksud supaya kita menjadi berkuasa atas ciptaan yang lain. Kalau demikian, berarti kita sudah tidak bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan gagal atas hidup kita. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi saya pernah nyinggung bagaimana supaya ranting itu yang telah berpisah dari pohon bisa bertumbuh kembali, bisa berlebat kembali, bisa berbuah kembali. Apabila ranting itu ditempelkan kembali kepada pohon. Siapa yang bisa melakukan? Apakah ranting itu bisa datang sendiri,
Mental sendiri tidak bisa. Ada manusia yang harus melakukannya. Istilahnya disebut dicangkok. Dan demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami dosa, jatuh ke dalam dosa, kita harus menanggung upah dosa itu. Tapi begitu kasih karunia Tuhan yang begitu dalam atas hidup manusia. Jumat yang lalu kita telah merayakan bersama-sama, memperingati bersama-sama Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah adalah cangkok yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia menempelkan kembali kita kepada pokok anggur. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah begitu besarnya kasih Tuhan. Walaupun kita telah berpisah dari Tuhan, kita akan mati, tapi dengan kasih karunia Tuhan, dia cangkokkan kembali kita. Dia tempelkan kembali kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Makanya poin pertama, mengapa kita harus bersemangat di dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, karena kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena kita telah dicangkokkan kembali oleh kuasa darah Tuhan kepada Bapa di surga supaya kita hidup kekal. Ayatnya Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah alasan pertama kenapa kita harus bersemangat atas kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita dijamin memiliki kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersemangat dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah 1 Petrus 1 ayat 3. Apa katanya? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi poin kedua, alasan kedua kenapa kita harus bersemangat dengan kebangkitannya, karena kita memiliki pengharapan. Kita lihat ketika sang guru yaitu Yesus Kristus ditangkap, diadili, disalibkan, apa yang terjadi atas murid-muridnya? Dia merasa tidak bersemangat. Kenapa? Karena waktu itu para murid berharap supaya terjadi pemulihan bagi Israel. Mereka juga berharap biarlah sang guru tampil sebagai raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan untuk membebaskan Israel pada saat itu mati, ditangkap, disalib, mati. Jadi sepertinya semangat saya hancur, harapan saya hancur. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan menampakkan dirinya, menyatakan bahwa Dia itu sudah bangkit, semakin kembali timbul. Makanya mengapa saya bilang kebangkitan Yesus harus membuat hidup kita semangat, karena pengharapan kita kembali timbul. Kita percaya Yesus adalah Allah yang memberikan kita keselamatan. Nah, jadi pengharapan apa yang kita bisa ambil dari kebangkitan Tuhan Yesus? Pengharapan akan kepastian iman. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17, itu langsung Paulus mengajarkan apabila Tuhan tidak bangkit akan menjadi kesia-siaan. Apa yang Rasul Paulus katakan? Yang pertama adalah sia-sia pelayanan kita. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sialah pelayanan kita. Kita tahu
Kita melayani Tuhan supaya apa? Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan, boleh tahu siapa itu Tuhan Yesus. Inilah pelayanan yang kita lakukan. Tapi kalau dia tidak bangkit, percuma kita mengatakan kepada orang-orang lain, Tuhan itu juru selamat, dia menyelamatkan hidup kita. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus mati. Itu menjadi omong kosong pelayanan kita. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia pelayanan kita. Percuma kita berkoar-koar menyampaikan bahwa Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu juru selamat, tapi ternyata dia mati, tidak bangkit. Makanya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka pelayanan kita itu menjadi omong kosong. Karena bagaimana mungkin orang yang mati bisa menjadi penyelamat? Betul ya Bapak Ibu ya. Yang kedua apa? Sia-sia apa yang kita bisa alami kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Sia-sia iman kita. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mempunyai iman yang sama, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Dialah juru selamat hidup kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia tidak bangkit, iman kita menjadi sia-sia. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus belum membayar lunas upah kita, sehingga kita masih tetap hidup dalam dosa. Akibatnya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah dua hal kesia-siaan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Makanya di awal saya bilang kita harus semangat dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kedua kesia-siaan ini kita tidak alami. Tuhan kita telah bangkit, Tuhan kita hidup kembali. Makanya iman kita kuat. Tuhan penyelamat dalam hidup kita. Ini yang kedua. Yang terakhir, Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Poin yang ketiga, mengapa kebangkitannya harus membuat kita hidup yang bersemangat. Yang ketiga adalah karena kita menerima bukti, bukan janji. Kalau Bapak Ibu pernah ngikutin di Indonesia ya, ketika pemilihan presiden, ada nih statement, bukti bukan janji. Saya tidak memberikan partai apa, tapi saya percaya Bapak Ibu tahu memberikan statement, partai kita memberikan bukti bukan janji. Nah, ternyata Tuhan kita pun sama. Dia mencontoh mungkin dari Alkitab, mungkin ya, saya tidak tahu. Tuhan kita memberikan bukti bukan janji. Dibilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saya ada contoh. Saya ada contoh pribadi. Ya. Ketika anak pertama saya masih remaja, ya, waktu itu zamannya MP3 ya, alat MP3. Waktu itu saya belikan saya pertama itu adalah iPod keluaran Apple. Saya beli baru. Kemudian waktu itu beberapa bulan saya pulang ke Indo karena ada merayakan Natal di Indonesia. Berarti kan iPodnya masih baru tuh Apple. Ketika anak saya pakai, dia bilang saya, Pak, iPodnya rusak. Ya, saya agak sedikit kesal juga. Beli baru, merek terkenal Apple, belum berapa lama udah rusak. Ya udah, saya bilang, ya kita datangin ke Apple Store yang di Indonesia. Ketika saya pergi ke sana, saya berpikiran pasti si Apple ini hanya ganti spare part yang rusak. Tetapi ketika berbicara dengan teknisi, dia bilang, saya akan ganti yang baru. Saya kaget. Loh, kok ganti yang baru? Biasanya kan cuma ganti spare partnya yang rusak. Dia bilang, enggak, saya ganti yang baru. Kenapa? Karena saya mempunyai janji kepada customer. Kalau beli Apple secara resmi, ketika masih ada dalam garansi, dia akan beli yang baru. Dia akan gantikan yang baru apabila yang rusak. Ternyata Apple memberikan bukti, bukan hanya janji. Nah, Tuhan Kristus pun sama. Kita tahu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya,
murid-muridnya bubar, murid-muridnya lari. Tapi kalau kita lihat pengakuan Simon Petrus, ini sempat disinggung oleh Haris kemarin ya. Pengakuan Petrus terhadap Yesus itu apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali muda. Matius 26 ayat 33. Terus kemudian pengakuan Petrus juga, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kalau kita lihat statementnya, pengakuannya Simon Petrus, kita percaya bahwa inilah iman yang kuat. Betul ya? Petrus bilang, kalau kamu Yesus mati, aku tidak akan menyangkal. Kalau mereka tergoncang, aku tidak. Itu pasti iman yang kuat, yang teguh. Tapi apa yang terjadi? Boro-boro dia bisa melakukan apa yang menjadi pengakuan. Dia menyangkal Yesus. Kenapa si Petrus bisa menyangkal Yesus? Ini saya pribadi ya, bukan apa ya. Mungkin Petrus merasa, aduh, kok Tuhan janji-janji, ternyata kok akhirnya mati. Mereka sepertinya, si Petrus sepertinya merasa Tuhan ini bohong, hanya janji tapi buktinya kok dia harus mati, dia harus kalah. Nah, apa yang kita bisa lihat, janji apa sih sebenarnya yang Tuhan berikan kepada para murid untuk masuk pada kita? Ya. Kita akan lihat janji Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa yang dia katakan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Adalah pengajaran yang Yesus berikan kepada para murid. Dan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi kenyataannya Yesus itu mati. Makanya Simon Petrus merasa, aduh, sang guru ini bohong, ada janji-janji aja. Bagaimana dia bisa menjadi jalan? Bagaimana dia bisa menjadi kebenaran? Bagaimana dia bisa menjadi hidup kalau dia sendiri mati di kayu salib? Makanya dia menyangkal. Saya jemaat di sini ya, bilang ke saya, hari ini saya mau ke rumah Pak David dong. Saya bilang, ayo boleh aja. Terus saya panggil Davidnya, David, ini ada jemaat yang mau ke rumah kamu, boleh nggak? Nah, berarti orang yang bertanya itu ada dua pilihan, melalui saya atau melalui David yang punya rumah sendiri. Apa yang Bapak Ibu pilih? Pasti akan memilih David yang akan mengantarkan ke rumah. Karena apa? Karena dia lebih tahu jalannya, karena dia pemilik rumah. Dibandingkan saya kan bukan pemilik rumah. Mungkin saya bisa menemani dia, tapi mungkin nyasar bisa. Tapi kalau David sendiri yang mengantarkannya ke rumahnya sendiri, pasti dia akan nyasar. Demikian juga dengan Tuhan. Dia bilang, akulah jalan. Dan kita lihat di dalam dunia ini, begitu banyak agama-agama yang mengajarkan bahwa kamu ikutin ajaran saya, kamu akan masuk ke surga. Tapi Tuhan kita, dia tidak mengajarkan, juga ikutin saya aja, saya pemiliknya surga. Jadi yang pertama, akulah jalan, karena dia sendiri ada pemilik surga. Dia sendiri adalah jalan menuju ke surga. Kemudian akulah kebenaran. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa dirinya dapat dipercaya dan tidak mungkin salah atau menyesalkan orang yang percaya kepadanya. Ini adalah jaminan, ini adalah janji Tuhan bahwa dialah kebenaran, tidak ada yang lain. Jadi kita tidak perlu cari-cari paranormal. Benar kan sih? Kalau saya mengambil bisnis A, saya sukses nggak? Atau mungkin apakah benar kalau saya ngambil si A menjadi teman hidup akan langgeng, akan lama? Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Dia kebenaran, dia akan memberikan yang benar. Oh, kamu jangan bisnis ini, bisnis yang B. Kamu jangan mengambil si A, dia orang yang gak baik. Datanglah kepada Tuhan, karena dialah kebenaran. Dia akan menyatakan kebenaran yang terjadi, bukan omong kosong. Yang ketiga, akulah hidup. Apa artinya?
Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan, sehingga hanya melalui Dialah kita mendapatkan kehidupan kekal. Jadi dari ketiga hal janji yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya saat itu, ketika dia mati, murid-murid itu tergoncang. Tuhan janji doang, gak ada bukti. Tapi dengan kebangkitannya, dengan kebangkitannya, berarti Tuhan memberikan bukti bahwa dia tidak hanya sekedar janji. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Yang penting kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima bukti-bukti yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Ibu. Jadi 3 hal itu mengapa kita harus bersemangat di dalam kita menikmati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dia memberikan kehidupan yang kekal, dia memberikan pengharapan, dan dia memberikan bukti, bukan janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Kemudian bertanya Bapak Ibu, buktinya sekarang saya sudah berdoa kepada Tuhan, nggak dijawab-jawab. Satu hal yang Bapak Ibu harus ingat, waktu Tuhan indah pada waktunya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita. Seperti waktu kecil, anak-anak saya masih kecil, ketika dia minta sesuatu, terkadang saya bisa langsung berikan. Terkadang saya tunggu dulu. Saya melihat dulu apakah bisa dia mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya berikan. Begitu dengan Tuhan. Tuhan pasti menepati janji. Tinggal bagaimana waktunya Tuhan diberikan kepada kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia, sehingga kita akan menerima bukti-bukti yang Tuhan janjikan. Jadi kesimpulannya adalah kebangkitannya menandakan Allah kita hidup, Allah kita berkuasa mengalahkan maut, Allah kita memberikan keselamatan, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mengapa kebangkitannya memberikan kita hidup yang bersemangat? Kebangkitannya memberikan hidup yang semangat karena kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita memiliki pengharapan. Dan yang terakhir, karena kebangkitannya memberikan bukti bahwa dia bukan janji. Jadi itu aja Bapak Ibu. Selamat Paskah sekali lagi. Kita bersemangat di dalam Tuhan dan kita hidup di dalam hati. Pantun untuk Paskah pada hari ini. Sungguh indah pintu di paha, burung merpati di atas dahan. Hidup bersama Yesus harus semangat, karena kebangkitannya memberi